Upacara pembukaan Pitaran Pelatih Pembina Pramuka Kuartir Daerah Jawa Timur Korwil 2 Bojonegoro tahun 2022. Yang terhormat Kak Permadi, Kak Profesor Dr. Suyatno, Kak Indawan beserta rombongan dari Pustiklada, Kak Nurul Azizah, Kak Hanafi, dan Kak Jian. Dan tak lupa yang saya hormati kakak-kakak pelatih sebadan koordinasi wilayah 2 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat karunia-Nya hari ini Sabtu 28 Mei 2022 bertempat di SD Negeri Dologede, Kecamatan Tambak Rejo, Kabupaten Bojonegoro, kita dapat berkumpul dalam kegiatan upacara pembukaan Pitaran Pelatih tahun 2022. Selanjutnya, marilah kita ikuti rangkaian upacara pada hari ini. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan Mars Dayalah Pramuka. Sebagai warna pemuda, suka
Disilakan duduk kembali. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi wa kafi masidah ya rabbana kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma bin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwi lisan wa tuka min al-hammi wal hasan wa tuka min al-'ajzi wal kasal wa tuka min al-jubla wa ahli wa tuka min galutul rajal. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibil qulbi wa tawaiha wa 'afiyati abdan wa shifaa'i wa nuril absari wa diya'i wa alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Masya fil ardi wal sama wa rasulun alim. Na'udzu bi kalimatil tammati min syarri ma khalaq. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma anta mustana wa ratul maqbana taqabbal innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Koordinator Wilayah 2 dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Cabang Bojonegoro kepada Kak Jian SPD MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati, Kak Hormati Waka Orkum Keluarga Jatim. Yang saya hormati Kak Profesor Suyatno, Ketua Harian Keluarga Jatim. Yang saya hormati Kak Indawan selaku Kapusdik Lada Argasonya Keluarga Jatim. Kak Nurul Azizah selaku Kak Warcap Bojonegoro, dan Kak Hanafi selaku Ketua Harian Warcap Bojonegoro. Dan kakak-kakak peserta Pitaran semuanya yang tidak saya sebut satu persatu, dan segenap panitia pelaksana kegiatan Pitaran. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Alhamdulillah tidak jadi hujan. Meskipun panjenengan tadi berangkat dari rumah ada yang kehujanan. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Kakak-kakak, saya mewakili panitia juga selaku Koordinator Wilayah 2 Bojonegoro. Pertama, memperkenalkan diri kepada panjenengan semuanya. Sebelumnya, Koordinator Wilayah Bojonegoro atau Wilayah 2 dulu adalah Kak Jaswadi almarhum. Ya, kemudian pada masa bakti ini itu kami dipercaya untuk sebagai Koordinator Wilayah 2. Yang kakak-kakak sendiri menyadari bahwa Koordinator Wilayah 2 itu meliputi 8 kabupaten dan kota. Untuk itu kakak-kakak, pertama kami mengharapkan kerjasama terutama kepada Kapusdik
Latcap, ya Kapusdik Latcap semuanya dan rekan-rekan pengurus Kuarcap se-8 kota dan kabupaten dan kota, mohon bantuan dan dukungannya untuk bekerja sama dengan kami. Karena kami merupakan kepanjangan tangan dari Kuarda untuk menangani kegiatan-kegiatan yang ada di tingkat wilayah. Yang selanjutnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kakak-kakak semuanya dalam kegiatan ini, terutama kakak-kakak dari Kuarda dan terutama Kak Nurul. Alhamdulillah bisa menyempatkan diri. Saya sudah ketar-ketir, kijek ning Jakarta apa ini. Alhamdulillah Kak Nurul bisa hadir karena kesibukan beliau sebagai sekda. Ya, jadi alhamdulillah hari ini bisa dihadiri oleh beliau Kak Nurul. Selanjutnya kakak, kami mohon maaf apabila kehadiran kakak-kakak di sini panitia tidak bisa menyambut dengan dengan hal-hal yang berlebih kalau dibanding dengan apa yang panjenengan keluarkan. Ya hanya inilah yang dapat kami sampaikan karena keterbatasan. Tapi saya percaya panjenengan datang di sini bukan semata-mata itu ya, semata-mata karena kangen sudah berapa tahun tidak pernah ketemu. Ya, ngelencer. Tapi yang hebat lagi, ya, memang saya sengaja tidak memberikan rute dengan garis-garis pramuka kuno. Saya berikan rute pakai Google kota, kecamatan dan lain-lain. Alhamdulillah banyak yang kesasar. Ini berarti perlu direfresh Kak Yana nanti. Itu, dan untuk tempat kakak, ya nanti acara tetap berjalan sesuai dengan acara yang ada di si daftar. Tapi besok kakak, terakhir nanti kita tambahi yang belum ke Kayangan Api. Besok terakhir kita kondur, silahkan nanti kita ajak ke Kayangan Api. Nek Gresik melok neh ya ora apa-apa. Ki mau wis ndisiki. Ya, monggo. Nyumanggane acara tambahan Kayangan Api karena apa? Tempatnya di sebelah timur kita, jadi nanti kalau kondur langsung itu terserah. Ini tidak memaksa. Ya, jadi itu tambahannya. Dan nanti kakak kegiatan tidak jauh yang ada di sini, macam-macam kegiatan akan berkutat di sini di Ademos itu sebelah utara, sekitar 200 meter dari sini. Ya. Mohon maaf selanjutnya karena sudah dalu. Sekali lagi mohon perhatian kakak-kakak, jadikan pertemuan yang pertama kali ini nanti sebagai awal yang baik untuk kegiatan kita di Korwil 2 Bojonegoro. Kalau kita bagi tinggal 4 tahun Kak, 4 tahun ini dibagi 8, setahun kudune ping pindho, 6 bulan lagi nanti kita bicarakan dengan para kapusdik yang ada di, jadi nanti pada satu masa bakti semuanya kebagian. Makanya nanti kami mohon para kapusdik Latcap untuk berkumpul dengan kami semuanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan. Terima kasih. Mohon berkenan nanti Kak Purmadi untuk memberikan sambutan dan juga membuka acara Pitaran Pelatih Korwil 2 ini secara resmi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bojonegoro kepada Kak Nurul Aziza, disilakan. Izin senior-senior saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 kali tepuk pramuka. Terima kasih. Yang sama-sama kita hormati senior kita dari Kuarda, Kak Pur, Kak Yatno, dan Kak Indrawan. Ini semuanya adalah tokoh-tokoh kita yang kalau kita sebut sebagai beliau-beliau pelauran.
pelaur. Kalau tidak pelaur tidak mungkin beliau ya. Jadi ini perlu jadi referensi kita semuanya, luar biasa bagi beliau. Kita berikan aplaus kepada beliau bertiga. Yang saya hormati Kak Hanafi, partner saya. Jadi partner kalau di Kuarcap dulu 2 periode ini Kak Hanafi Kak Kuarcap, saya wakilnya. Sekarang gantian, saya ketuanya, beliau ketua harian. Jadi partner kalau di Bojonegoro namanya itu apa? Namanya adalah Hanura, Hanafi Nurul Azizah. Dan yang saya hormati Kak Jian, ini Kak Jian juga luar biasa. Hari ini beliau 2 jabatan, Korwil dan Kapusdiklat Cap, yang punya gawe bahkan kemarin tidak tidur cari katoknya janda. Karena apa? Ternyata dipakai meredam hujan. Alhamdulillah hujannya nggak jadi ya. Ini gara-gara Kak Jian itu ambil celananya janda yang paling cantik. Jadi kuncinya kenapa tadi hujan kemudian sekarang diredam, yaitu kuncinya karena Kak Jian sudah punya ya. Tentunya kakak-kakak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini yang pertama kami menyampaikan selamat datang memasuki wilayah Kabupaten Bojonegoro, yang mana wilayah Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 430 desa kelurahan, 28 kecamatan, dan berada di luas 231 km. Jumlah penduduk ini sekitar 1.380.000, hampir 1.400.000. Kemudian dengan kekuatan APBD di tahun 2022 ini 6,4 triliun, sehingga kita lihat infrastruktur untuk jalan alhamdulillah sudah bagus karena berkat daripada sumber daya migas yang ada di Kabupaten Bojonegoro, sehingga terbanyak PAD kita yaitu berasal dari DPH migas. Inilah yang disebut sebagai uang negara dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat, utamanya adalah untuk infrastruktur. Tadi Pak Kapur mendikau, wah berarti Bojonegoro sekarang jalannya sudah luar biasa nih Kak, karena APBD kita naik sehingga infrastruktur menjadi fokus utama kepemimpinan beliau, dan ini pun sekarang sudah bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Dan ketika panjenengan masuk di SD ini terasa masuk di istana negara, betul. Karena apa? Karena ini berkat di Tambarjo lahirlah seorang generasi yang luar biasa, yaitu Pak Pratikno Mensesnek yang tadi dalamnya di sebelah barat. Ini yang tentunya sebelah utara yang tentunya memberikan kontribusi penuh, bahkan di akhir masa jabatan karena 2024 ini nanti jalan masih diperlebar lagi, yaitu 12 meter, sehingga ini dana dari APBN, sedangkan yang dari Pemkab nanti untuk membantu pembebasan dan oleh-olehnya beliau karena mendampingi Pak Jokowi sebagai Mensesnek yang dirasakan adalah Pemkab Bojonegoro. Makanya ini kalau ada pejabat penting ternyata kabupaten itu enak. Begitu apapun, Mensesnek itu kan dekatnya presiden. Jadi ketika apapun surat ditembuskan ke beliau, kalau untuk Bojonegoro pasti dibaca yang pertama. Nah, bahkan untuk proyek-proyek yang lain ini pun juga alhamdulillah karena punya seorang yang ada di dekat putaran kekuasaan, maka alhamdulillah untuk Kabupaten Bojonegoro bisa merasakan manfaatnya. Kemudian kakakku sekalian, tentunya hari ini saya melihat wajah kakak-kakakku ini luar biasa karena 2 tahun COVID tidak bisa ada pertemuan, mumpung NSPJ iso kegiatan sehingga bisa untuk selain reuni untuk menyampaikan kepada keluarganya, iki loh aku ada acara, sehingga bisa sebagai alasan bahwa ini ada acara penting yang tidak bisa ditinggalkan, makanya harus berangkat. Dan alhamdulillah ini nampaknya dari
dilihat dari mukanya ini luar biasa, artinya seneng banget. Dari 2 tahun karena COVID tidak pernah keluar, sekarang ibaratnya sudah bisa keluar bahkan tidak pakai masker, sehingga sudah bisa terlihat bagaimana bentuk wajahnya. Kalau dulu kan tidak bisa. Nah, ini dengan adanya pitaran pelatih, tentunya kami berharap banyak sekali referensi-referensi yang berguna tentang beberapa kondisi yang terkini, sehingga nanti bisa saling tukar kaweruh, bisa saling berdiskusi, yang kurang nanti bisa ngangsu kaweruh yang lebih juga bisa memberi ilmunya kepada yang kurang, sehingga mau tidak mau inilah yang memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Saya kira ini penting, apalagi posisi saat ini KKU sekalian, bahwa digitalisasi ini penting, bahkan di semua tingkatan. Kalau di kepemerintahan mulai dengan adanya keseimbangan ASN, yang mana ASN begitu ada yang pensiun, sekarang tidak ada pengganti. Artinya kebutuhan ASN dulu 1000, kemudian pensiun 800, tidak bisa diisi 800, namun hanya diisi 100. Karena apa? Karena dari Pak Presiden sudah menyampaikan sekarang semuanya sudah serba digitalisasi, sehingga tidak banyak orang, tetapi memfungsikan satu orang sudah berbuat banyak, sehingga itulah banyak jabatan fungsional daripada struktur, sehingga di situ mengandung maksud bahwa kaya fungsi namun miskin struktur. Sehingga digitalisasi ini penting, mau tidak mau inilah yang perlu kita emban di dalam melaksanakan beberapa tugas kita. Saya kira ini Bapak KKU sekalian, terima kasih atas kehadirannya di Bumi Angkling Darmo. Kalau tadi Kak Jian mengajak ke Kayangan Api, monggo nanti ke Kayangan Api. Bahkan di sini juga ada Kak yang di Sumur Wonocolo, nggih. Tapi sudah pernah. Kemudian yang ada lagi, kalau yang dekat itu ada Cawen deh. Ya Pondok Kreweng itu juga ada. Jadi ini pesona. Gimana Kak Tanti? Texas Wonocolo. Sudah pernah Kak? Jadi kalau Texas Wonocolo itu banyak sumur tua. Jadi banyak sumur tua, tapi sekarang di sana juga banyak juga sumur muda. Jadi tidak hanya sumur tua, banyak sumur muda. Kalau di sana pengen ada bisnis, buatlah sumur muda yang ada di Wonocolo. Saya kira demikian kalau sekalian. Sekali lagi terima kasih. Semoga putaran pelatih yang bertempat di Bojonegoro akan melahirkan beberapa diskusi, kemudian ada informasi yang menarik, dan saya juga ingin Kak Hanafi barangkali bisa ditambahi. Cukup, nggih. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. 2 kali tepuk pramuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, sambutan sekaligus membuka kegiatan pitaran pelatih tahun 2022 kepada Kakak Permadi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la quwwata illa billah. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Kak Nurul Azizah. Kalau di database Kuarda, nama Nurul Azizah, jabatan pokok Kak Kuarcap, jabatan sampingan Sekretaris Daerah Bojonegoro. Kak Hanafi, ini jabatan yang menurut saya spesifik, ketua harian karena honornya setiap hari. Kak Jihan, anggalan urusan koordinasi wilayah,
Jadi di Kuarda ini ada Andu Korwil, menyesuaikan Bakorwil di provinsi. Kak Prof Yatno, saya tampil di sini atas izin beliau, atas izin Ketua Harian. Maka Kak Jian, betapapun mungkin karena senioritas tadi saya disebut lebih dulu, mestinya sesuai dengan kesepakatan kita, Ketua Harian harus disebut lebih dulu. Nanti jangan-jangan SPC saya dikurangi. Kak Indawan, Kak Pusdiklada, para Kapusdiklacap di 8 cabang Bakorwil 2 Bojonegoro, sebagai insan amallah, marilah sejenak kita bermunajat kehadiratnya dengan ungkapan rasa syukur yang mendalam atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Karena keyakinan kita, barang siapa yang pandai bersyukur akan insya Allah dilimpahkan nikmat yang lebih besar, termasuk para pelatih di Korwil 2 ini. Amin. Kakak sekalian, saya tidak memberi salam sebagaimana yang di depan. Tugas saya kecuali membuka adalah merefresh, menjelaskan makna daripada salam pramuka dengan hormat 5 jari, lalu diikuti 1 kali tepuk pramuka. Itu maknanya tidak lain adalah salam pramuka dengan hormat 5 jari, itu sebenarnya maknanya adalah pernyataan diri yang melakukan aku manusia Pancasila. Seperti yang tertera di syair himne Satya Dharma Pramuka. Kemudian 1 kali tepuk pramuka, itu maknanya adalah satyaku kudharmakan, dharmaku kubaktikan. Satya kita apa? Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Hablu minallah, negara kesatuan Republik Indonesia, dan menjalankan Pancasila, menolong sahibuk dan ikut serta membangun masyarakat. Hablu minanas. Dan yang ketiga adalah janji pada diri sendiri menepati Dharma Pramuka atau Dasa Dharma Pramuka. Kemudian dharmanya ada 10. 1, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, dan seterusnya 10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini sebagai syarat bisa ikut pitaran pelatih. Kalau hafal itu tadi ya. Kalau belum hafal, nanti panitia yang bertanggung jawab. Ini senyampang saya di hadapan para mahaguru pramuka Kak Nurul. Para pelatih ini mudah-mudahan yang di depan kakak, dan kita semua ini, meskipun bagian kecil, adalah bagian kecil dari insan-insan yang bisa diteladani. Tepuk tangan untuk para pelatih. Karena kita tiap hari mendengar istilah negeri kita sedang krisis keteladanan. Begitu bicara teladan, baru saja kita kehilangan seorang guru bangsa, Buya, yang baru kapundut 2 hari kemarin. Oleh karena itu kakak sekalian, marilah sejenak kita satukan cipta rasa dan karsa kita untuk memohon kehadirat Allah SWT. Mudah-mudahan para pahlawan kesumah bangsa, para suhada, guru bangsa, pendiri pramuka, dan kakak pelatih senior yang sudah dipanggil lebih dulu, mari kita kirimi doa. Yang beragama Islam kami ajak untuk membaca umul kitab, yang beragama lain tentu menyesuaikan dengan agama masing-masing. Menghentikan cipta, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena terima kasih. Atas nama Bupati Daerah Jawa Timur, tentu kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi tinggi kepada Kakkuarca Bojonegoro yang berkenan kali ini setelah 2 tahun di wilayah Korwil 2 tidak menyelenggarakan pitaran pelatih, berkenan untuk menjadi tempat pitaran pelatih kali ini. Kalau tadi sebut oleh Kak Jian,
hampir mayoritas kesasar, kakak-kakak pelatih tidak perlu kecil hati. Jangankan kakak, maka keluarga pun kesasar. Artinya anjuran kita untuk segera hijrah ke digital itu tidak main-main. Tapi sayang, Wadah selama ini yang didorong adalah pembina gugus depan. Ternyata pelatihnya juga harus didorong gitu. Saya kakek dari 7 cucu, tetapi dulu saya bangga untuk dipanggil kakak. Karena filosofi dalam gerakan pramuka, kakak itu harus berusaha tidak berbuat salah. Karena aktivitas geraknya akan diikuti oleh adik-adik kita. Saya yakin kakak pelatih adalah pencetak pembina yang kemudian terjun di satuan-satuan gugus depan. Manakala kakak amati hasil produk kakak-kakak itu bisa menempatkan diri sebagai teladan sekaligus idola adik-adik, berarti yang mencetak yang sukses. Itu pengamatannya, mesti harus diamati terus gitu. Oleh karena itu, posisi gugus depan menjadi posisi sentral. Di dalam undang-undang mempunyai 2 kedudukan gugus depan itu, kecuali satuan organisasi, juga satuan pendidikan. Alat kelengkapan lain tidak ada yang berfungsi seperti itu, kecuali Pusdiklat. Itu juga satu alat kelengkapan kuartir yang punya fungsi pendidikan. Jadi alurnya memang seperti itu agar aktivitas kita selalu terkendali dengan pakem-pakem yang sudah. Pakemnya apa kakak? Substantifnya paling tidak, kalau kita singkat, yang sering disampaikan Prof. Yatno, KWK2. KW itu bukan berarti produk yang tiru-tiru, tidak. K pertama adalah karakter. Tugas pertama, membentuk karakter. Bicara karakter itu ada 2 cabang. Karakter spiritual, mental spiritual. Yang kedua adalah karakter perilaku. Berikutnya W, wawasan kebangsaan. Kita memberi tugas para pembina satuan dan orang dewasa dalam gerakan pramuka itu untuk mencetak adik-adik yang punya nasionalisme tinggi, cinta tanah air, wawasan kebangsaan tidak diragukan, akhirnya juga menjadi insan-insan yang toleran, moderat, dan sebagainya. Kemudian K berikutnya adalah keterampilan atau skill. Di dalam gerakan pramuka betapapun, terutama siaga penggalang, hanya dasar-dasar jiwa entrepreneurnya itu memang harus mutlak diberikan oleh pembina satuan. Baru setelah penegak pandega ditampung oleh spesialis trup, satuan karya lebih spesifik terus dikembangkan. Berikutnya K yang terakhir adalah kelestarian lingkungan Nusantara. Ini sebagai warning bagi seluruh anggota pramuka, mesti harus berada di garda terdepan lingkungan Nusantara itu. Kakak sekalian, barangkali tidak banyak yang saya sampaikan, tapi senyaman berada di tempat yang sempat menyesatkan kita. Tapi saya yakin kakak rasanya dengan saya sama, terbayar setelah melihat sebuah gedung sekolah dasar yang tadi Kak Nurul memberi predikat tampak depan bagai istana negara. Mudah-mudahan di dalamnya juga gugus depannya juga gugus depan yang hebat. Gugus depannya. Tapi posisinya sebenarnya kita tadi lewat hutan. Saya dari Kediri Nganjuk dulu, lewat hutan baru keluar lalu Temayang, masuk hutan lagi belok kiri. Di tengah-tengah hutan, di bawah langit biru, tenda terpanjang ditiup sang bayu. Api menjilat-jilat menangi alam raya, membawa klana rimba dalam impi. Dengarlah
sayu suara merdu memecah malam jauhlah dari kampung mata hati guna bakti kudai. Tepuk para pelatih. Lagu fenomenal ini nyaris kehilangan makna. Justru para pengguna gospel lebih senang berkemah di tengah pemukiman maksud saya, atau bahkan di halaman sekolah. Saya perlu bertanya, itu seizin pelatih atau tidak? Ini penting. Saya kira kakak-kakak kalau tidak izin, sebenarnya perlu ditegur. Kecuali kalau pelatih sudah mengizinkan, itu prioritaslah dispensasi menurut saya. Kakak sekalian, waktu daerah Jawa Timur mengambil tagline periode ini pramuka produktif. Diharapkan dalam satu periode 5 tahun produktif itu menjadi roh pramuka Jawa Timur. Hanya kakak, kami mengajak para pelatih dan mungkin kakak juga sependapat memaknai produktif ini mesti cakupannya bagi pelatih sudah lebih luas. Meskipun ada hobinya, ada prioritasnya. Saya berangkat dari ide Kamabida kita, Kak Kofifa. Beliau jalan terus, jangan vakum, usahakan pramuka Jawa Timur adalah pramuka. Akan di-challenge oleh pemerintah provinsi untuk ikut menangani lahan-lahan nganggur, lahan-lahan tidur milik provinsi yang berada tersebar di kabupaten kota. Tentu tantangan yang harus kita persiapkan dengan baik, meskipun pemanasannya sudah, bahkan pandemi pun adik-adik kita Brigade Penolong maupun Pramuka Peduli turun di lereng Semeru, bahkan berhasil membangun 50 huntara yang baru selesai kemarin yang 20 beberapa hari yang lalu. Bahkan pemerintah Lumajang mengatakan justru NGO yang bisa dijadikan contoh adalah gerakan pramuka. Memang patut kita banggakan dan patut kita bertepuk tangan, karena justru NGO lain, istilahnya Kakuarcap Lumajang, niatnya sudah bagus, tapi setelah niat itu membuat proposal, dan proposal kemudian disebar ke para donatur, begitu waktunya deadline ternyata mengundurkan diri. Artinya ikhtiar itu mungkin perlu dirubah strateginya gitu. Alhamdulillah gerakan pramuka mampu menghimpun dengan istilah fenomenal juga, istilah spesifik di pramuka, yaitu bumbung kemanusiaan. Terima kasih kakak, baik yang di Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Gresik, Mojokerto, Kabupaten Kota, Jombang, Nganjuk. Halo Nganjuk. Nah, kalau ini tidak mungkin tersesat. Karena yang saya tahu pelatih Nganjuk ini semua dari Bojonegoro. Karena perbatasan ya, karena perbatasan. Saya kira itu kakak-kakak sekalian, maka marilah kita jangan henti-hentinya kami memberi apresiasi para pelatih. Betapapun pandemi tidak pitaran, kami lihat aktivitas lewat daring, bahkan barangkali disebut oleh pemerintah agak berani untuk melakukan luring di beberapa event. Itu gerakan pramuka. Itulah kakak sekalian, betul-betul peranan kita ditunggu oleh pemerintah dan masyarakat untuk melengkapi pendidikan formal. Ya, yang sebenarnya kalau boleh kita memberikan arti bahwa strategi kurikulumnya ini sebenarnya sudah dilakukan oleh para pelatih, sudah dilakukan oleh para pembina satuan, sudah dilakukan oleh gerakan pramuka. Mulai dari KTSP, CBSA, Merdeka Belajar,
Itu metodenya semua sudah dilaksanakan pramuka. Oleh karena itu marilah kita berteguh kakak, kita perkuat posisi kita, posisi pelatih, para pembina satuan dan komponen-komponen kuartir yang lain, agar cita-cita membentuk generasi hebat di masa depan bisa mendapatkan ridho dan berhasil dengan baik atas ridho Allah SWT. Kakak sekalian, waktunya dibagi, maka atas nama Bupati Daerah dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan hati yang hening, niat yang tulus ikhlas, maka putaran pelatih Korwil 2 Bojonegoro secara resmi saya akan dibuka dan dimulai. Nah, kalau ini tutup, salam pramuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak yang kami hormati, demikian telah kita ikuti rangkaian upacara pembukaan pitaran pelatih Bakorwil 2 tahun 2022. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas seluruh kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mepet, nanti istirahat total jam 6:30, nanti sehabis maghrib kita ajukan. Nanti berkaitan dengan yang ada di dapur, ini juga saya ajukan. Ya, jadi ini waktu total untuk isoma. Okay. Itu nanti kegiatannya tidak di sini Kak, di bawah. Ya, kegiatan merdeka. Kakak mau ngasto tendo silahkan. Ya, silakan momon yang kini sumuk di bawah, ngasto tendo dibuka di sana, nanti materi di lapangan semuanya. Dan perlu diketahui Kak, hari ini juga Kak Pur, Kak Yatno, Kak Indawan, kegiatan DKC juga sekorwil cuma tinggal nganjuk karena pembagian wilayahnya belum disesuaikan. Ini juga bergiat di sini, tempatnya di Ademos, di sebelah utara dalamnya Pak Menteri. Jadi ada dua kegiatan, maaf kami lupa tadi menyebutkan. Jadi kegiatan pitaran pelatih dan kegiatan temu Bakorwil DKC sekorwil. Terima kasih, monggo silakan istirahat, menyesuaikan. Kalau mandi di sini ada 14 kamar mandi di lokasi sekolah. Terus di utara di dalamnya Pak Menteri ada 6 kamar mandi. Nanti di musola dan balai desa juga ada, atau panjenengan numpang di tempatnya penduduk bebas tidak bayar. Ya, monggo di sini ada 14. Kalau mau mandi dan lainnya monggo. Tempat ibadah musola di sekolah ini juga ada. Silakan istirahat. Salam pramuka. 2 kali tepuk pramuka. Terima kasih. Monggo istirahat.